Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Shalom dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah online SCB Shalom maupun yang berada di rumah, di tempat kerja, ataupun di mana saja Anda berada. Sebelum saya memulakan ibadah pada pagi ini, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang saya petik daripada Kolose pasal 3 ayat 5 hingga 17. Di bawah tajuk kecil, hidup yang lama dan hidup yang baru. Ayat yang kelima. Oleh itu, matikanlah keinginan duniawi yang menguasai diri kamu, seperti perbuatan cabul, perkara yang tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan yang jahat dan ketamakan. Kerana ketamakan itu serupa dengan penyembahan berhala. Perkara-perkara semacam itu membangkitkan kemurkaan Allah terhadap orang yang tidak menurut perintahnya. Dahulu kamu sendiri pun hidup menuruti keinginan-keinginan demikian pada masa kamu dikuasai olehnya. Tetapi sekarang kamu tidak boleh berbuat hal-hal ini lagi, marah, mengamuk, dan mempunyai perasaan benci terhadap orang lain. Janganlah caci maki orang ataupun guna kata-kata lucah. Janganlah saling mendustai, karena kamu sudah membuang hidup yang lama dengan semua sifatnya. Sekarang kamu menjadi manusia yang baru, yang senantiasa dibaharui oleh penciptanya, yaitu Allah, supaya menjadi seperti Dia. Dengan demikian, kamu dapat mengenal Allah dengan sempurna. Dengan demikian, lenyaplah perbedaan antara orang bukan Yahudi dengan orang Yahudi, orang bersunat dengan orang yang tidak bersunat, orang asing dengan orang biadab, abdi dengan orang bebas. Kristuslah segala-galanya, dan Dia bersatu dengan mereka semua. Kamu umat Allah. Allah mengasihi kamu dan memilih kamu supaya menjadi miliknya sendiri. Oleh itu, kamu harus berbelas kasihan, baik hati, rendah hati, lemah lembut dan bersabar. Hendaklah kamu saling bersabar dan saling mengampuni apabila ada yang menaruh dendam terhadap orang lain. Kamu harus saling mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kamu. Di samping melakukan semuanya itu, kamu harus saling mengasihi, kerana kasih menyatu padukan kamu dengan sempurna. Hendaklah kedamaian yang diberikan oleh Kristus menolong kamu membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan, karena Allah telah memanggil kamu supaya menjadi anggota satu tubuh, sehingga kamu dapat mengalami kedamaian itu. Bersyukurlah. Hendaklah ajaran Kristus yang penuh berkat meresap di hati kamu. Hendaklah kamu saling mengajar dan menasihati dengan segala kebijaksanaan. Nyanyikanlah mazmur, nyanyian pujian, dan lagu rohani. Bernyanyilah untuk Allah dengan perasaan syukur di dalam hati. Segala sesuatu yang kamu lakukan atau katakan haruslah dilakukan demi nama Tuhan Yesus, sambil bersyukur kepada Allah Bapa bagi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kamu. Demikianlah firman Tuhan. Oleh itu, ajakan saya kepada semua jemaat, marilah kita tetap teguh di dalam Tuhan dengan kepercayaan iman kita kepada Yesus Kristus dan juga meninggalkan hidup yang lama dan membukakan hati kita kepada hidup yang baru. Dengan itu kita dapat mengenal Allah dengan sempurna. Masa ini adalah masa untuk kita berdoa bersama-sama untuk beberapa bahan doa pada bulan Julai ini yang berfokuskan tentang 3 perkara, yaitu yang pertama, wabak penyakit berjangkit COVID-19. Yang kedua, keberkesanan vaksin. Kita berdoa agar vaksin yang kita terima akan berkesan dan paling penting adalah selamat untuk kita semua. Yang ketiga adalah pelayanan gereja, khususnya pada masa ini semua gereja menjalankan ibadah mereka secara online. Biarlah walaupun ibadah kita secara fisikal ataupun online adalah ibadah yang sama kepada Tuhan.
Mari kita berdoa bersama-sama untuk perkara doa yang sudah saya sebutkan sebentar tadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa di syurga dengan ucapan syukur yang terdalam ya Bapa. Nafas yang baru Engkau berikan buat kami pada pagi ini ya Tuhan adalah berkat bagi kami ya Bapa. Tuhan, kami ingin menaikkan beberapa bahan doa kami ke dalam tangan-Mu pada pagi ini. Kami tahu Engkau ada bersama kami pagi ini. Bahkan Engkau mendengar setiap doa kami ya Tuhan. Bapa, kami mau menaikkan ucapan syukur kami karena penyertaan Engkau ya Tuhan, khususnya bagi keadaan pada saat ini ya Tuhan, keadaan wabak COVID-19, penyakit yang berjangkit ini ya Tuhan Yesus, memberi kesan khususnya bagi negara kami Malaysia dan juga pada seluruh dunia ya Tuhan Yesus. Enggak kan kesan-kesannya seperti kehilangan pekerjaan ya Bapa di surga, kehilangan orang yang tersayang, semuanya ya Bapa di surga. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami ya Bapa di surga. Tuhan, ada di antara mereka ya Tuhan kehilangan pekerjaan. Tuhan, mohon belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan. Walaupun mereka kehilangan pekerjaan, tapi mereka tidak pernah kehilangan pengharapan di dalam Engkau. Mereka tidak pernah hilang sukacita ya Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada mereka daripada syurga ya Bapa. Tuhan, biar mereka tetap kuat ya Tuhan pada iman mereka ya Tuhan. Mereka tetap berharap kepada Engkau ya Tuhan. Mereka tidak mencari jalan penyelesaian yang tidak baik ya Tuhan, seperti bunuh diri, seperti hal-hal yang lainnya Bapa di surga. Tuhan, seperti hari ini ya Tuhan, sudah ada beberapa perkara yang terjadi seperti bunuh diri, depression ya Bapa, terjadi karena kesan daripada COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, berikan mereka pengharapan dalam Engkau ya Tuhan, agar perkara ini tidak terjadi ya Tuhan di kalangan jemaat kami, tidak terjadi di kalangan keluarga kami ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau kuatkan mereka ya Tuhan Yesus, berikan mereka sukacita daripada syurga. Mereka tetap bersukacita walaupun mereka dalam keadaan seperti ini, karena mereka tahu ya Tuhan Engkau beserta dengan mereka. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi mereka yang harus bekerja, lindungi mereka ya Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu manakah tempat yang terdedah bagi mereka ya Tuhan Yesus. COVID-19 ini ya Bapak, lindungi mereka ya Tuhan. Tangan Engkau memimpin mereka dalam pekerjaan mereka. Pada saat mereka bekerja ya Tuhan, mereka tidak takut ya Tuhan, karena Engkau beserta dengan mereka ya Bapak. Tuhan, pada akhir-akhir ini ya Tuhan, case terkini semakin meningkat. Tapi satu hal ya Tuhan yang menjadi kesyukuran bagi kami semua, case kesembuhan juga semakin meningkat ya Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau ada bersama-sama dengan kami pada saat-saat yang sukar pada hari ini ya Bapa di surga. Karena Engkaulah Tuhan yang menjadi benteng bagi kekuatan kami ya Tuhan. Kami tidak akan lemah, kami tidak akan jatuh karena COVID-19 ini, tapi kami terus membenah kekuatan kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi frontliner kami ya Tuhan yang sudah bertungkus lumus untuk menjaga para pesakit yang berada di ICU. Bagaimanakah rasa kebimbangan mereka ya Tuhan Yesus, karena mereka sangat dekat dengan pesakit-pesakit COVID-19 ini. Mereka juga ada kerisauan, itu pasti. Tapi Tuhan, Engkau terus lindungi mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan untuk menjalankan pekerjaan mereka ya Bapa di surga. Agar mereka kuat, bahkan mereka mendoakan para pesakit-pesakit agar mereka sembuh sambil mereka melakukan pekerjaan mereka ya Bapa. Tuhan, mungkin ada di antara mereka ya Tuhan sudah lama tidak balik ke rumah ya Tuhan, karena harus menjaga, bahkan harus bekerja lebih waktu ya Tuhan di hospital untuk menjaga pesakit-pesakit, khususnya pesakit yang berada di ICU ya Bapak. Berikan mereka kekuatan ya Bapak di surga. Tuhan, bagi kami ya Bapak di surga, kami naikkan doa kami kepada Engkau ya Bapak, agar Engkau menjaga frontliner kami ya Tuhan, agar mereka menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk keberkesanan vaksin yang kami akan terima ya Tuhan. Apapun ya Tuhan jenis vaksin yang akan kami terima, kami percaya itu semuanya ya Tuhan ada selamat dan berkesan untuk melindungi kami daripada terdedah dengan COVID-19 ini ya Tuhan. Karena kami tahu fungsi vaksin ini adalah untuk melindungi kami ya Bapa di surga. Tapi
pada masa yang sama kami tahu Engkaulah Tuhan yang menjadi dasar pelindungan kami ya Bapa di surga. Tuhan, biarlah apapun lingkungan usia kami yang menerima vaksin ini ya Tuhan, biarlah kami menerimanya dengan selamat ya Tuhan. Mungkin ada beberapa mereka yang menerima vaksin ini mempunyai kesan-kesan seperti pening kepala ya Tuhan, mengalami tubuh badan yang lemah. Tuhan, Engkau kuatkan mereka ya Tuhan pada saat imunisasi badan mereka menerima vaksin yang baru ke dalam tubuh mereka ya Tuhan, agar mereka tetap menjalani kehidupan mereka seperti biasa ya Bapa di surga. Tuhan, kami ingin berdoa untuk pelayanan gereja kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah lama kami tidak beribadah secara fisikal karena COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, yang tidak mengizinkan kami untuk bersemuka ya, di gereja ya Bapa. Tapi satu hal ya Bapa, walaupun dimanapun kami beribadah menyembah Engkau ya Tuhan, maupun secara fisikal ataupun secara online ya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang menyertai kami ya Bapa. Engkau Tuhan yang sama hadir bersama-sama kami ya Tuhan, maupun secara fisikal ataupun secara online ya Tuhan. Tuhan, pada pagi ini ya Tuhan, mau mengalami Engkau dengan lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan dengan sukacita yang baru yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pelayanan gereja kami ya Tuhan. Ada beberapa waktu ini kami tidak dapat melakukan aktiviti gereja kami yang sudah kami rancang ya Tuhan Yesus. Tapi kami tetap percaya ya Bapa, pada suatu saat nanti ya Bapa, kami dapat melakukan semuanya itu apabila COVID-19 ini sudah berlalu ya Bapa. Tuhan, inilah masanya ya Tuhan, sudah Engkau tentukan bagi kami ya Tuhan. Perkara ini terjadi di tengah-tengah kami ya Tuhan, bukan membuatkan kami lemah ya Tuhan, tapi untuk membuatkan kami lebih kuat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Tetap berserah di dalam tangan-Mu ya Tuhan, apapun keadaannya ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa, melalui hal-hal ini seperti ini terjadi ya Tuhan, kami lebih mengutamakan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang hadir dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami berdoa juga ya Bapa, untuk ibadah kami pada pagi ini, dan juga semua gereja-gereja yang beribadah pada pagi ini secara online. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau dengan lebih dalam lagi ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah pada pagi ini. Engkau Tuhan yang menjadi sumber sukacita bagi kami ya Tuhan, menjadi alasan kami untuk tetap hidup ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sekali lagi ya Tuhan ibadah online kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang beserta dengan kami, bersama-sama dengan kami pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, dan semua anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Dan kita akan melafazkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya kepada Kristus Yesus, anak tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita teruskan berdiri. Sebentar lagi tim pujian akan membawa kita dalam puji sembah. Dipersilakan. Shalom semua jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari yang kita lalui. Tuhan mengajar kita selalu bersyukur di dalam setiap keadaan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu
Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Haleluya Tuhan. Kau Tuhan Allah yang setia dalam hidup kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau yang setia Yesus. Kau amat setia. Terima kasih, Kau sangat baik Tuhan. Kita sama-sama katakan lagu ini. Ku mau selalu bersyukur. Yes Lord, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Yang terakhir kita katakan, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau sangat setia Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya kasih setianya sampai selamanya. Haleluya. 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 Come on. Haleluya. 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 Semua. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Ready semuanya? Katakan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya. 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 Sekali lagi katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin.
Biar yang bernapas biar yang bernapas memuji Sang Raja. katakan di atas gunung, Di atas gunung dan di dalam angkat tanganmu. samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, one more. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sebab Dia Amin. baik, Engkau sebab sangat Dia baik Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Oleh itu mulut kami mengatakan bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat. Ready semuanya? Come on, hey. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. One more singing. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita teruskan pujian ini. Allah kebenaranku, Dialah sumber kebenaran setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ready semuanya? Katakan. Yesus Allah kebenaranku, pencipta segalanya, pencipta langit. Sekali lagi katakan. Yesus Tuhanku, Allah kebenaranku, pencipta segalanya, pencipta langit dan bumi. Engkau kebenaranku, tiada yang sepertimu, menara perlindungan, kota benteng yang teguh. Engkau kekuatanku, sumber sukacitaku, ku bersuka di hadiratmu. Yesus Tuhanku, Allah kebenaranku, pencipta segalanya, pencipta langit dan bumi. Engkau kebenaranku, tiada yang sepertimu, menara perlindungan, kota benteng yang teguh. Engkau kekuatanku, sumber sukacitaku, ku bersuka di hadiratmu. Haleluya Yesus, benar Tuhan. Engkaulah sumber kebenaran bagi kami Tuhan. Engkaulah menara perlindungan bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Ready semua. Engkau kebenaranku, tiada yang sepertimu, menara perlindungan, kota benteng yang teguh. Engkau kekuatanku, sumber sukacitaku, ku bersuka di hadiratmu. Katakan ku bersuka di hadiratmu yang terakhir. Ku bersuka di hadiratmu.
Haleluya. Kau sumber kebenaran, Kau sumber kebenaran. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan yang terbesar dalam hidup kami Yesus yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih. Kau sangat baik Tuhan. Amin. Yes Lord. Yang termulia, kita katakan, angkat hati, ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar, naikkan syukurku, kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sungguh Kau yang katakan jiwaku, ku pun menyembah. Angkat suaramu, katakan, angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar, naikkan syukurku, kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau, sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, tinggikan namamu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku, kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Benar Yesus, Kau anugerah yang terbesar Tuhan. Oh, haleluya Tuhan, kami memuji namamu, angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau, Kaulah anugerah yang terbesar Tuhan. Haleluya. Tuhanmu, Yesus Kau, sekali lagi katakan, naikkan, amin, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar,
Menaikkan syukurku kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya, Kau anugerah yang terbesar. Haleluya, segala kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih kepada tim yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama dalam ibadah perjamuan kudus, dan acara ini saya akan serahkan kepada Penetua Frankie. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi ini. Kita bersyukur pada hari ini kerana sekali lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Persilakan bersiap sedia dengan roti dan juga air anggur kita di rumah masing-masing. Jadi sebelum kita meneruskan, saya ingin membaca petikan daripada firman Tuhan yang diambil daripada Matius 26 ayat 26 sehingga 29. Saya akan baca dan kita boleh baca mengikuti saya bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Jadi sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa masing-masing dimanapun kita berada. Pada saat ini kita datang mendedikasikan sekali lagi hidup kita kepada Tuhan, mohon keampunan atas segala dosa dan pelanggaran, baik secara sedar atau tidak di dalam kehidupan kita. Pastinya sepanjang minggu ini kita telah melanggar firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita datang memohon pengampunan daripada Tuhan sebelum kita menikmati perjamuan kudus ini pada pagi. Jadi mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami mengucap syukur kerana kesempatan untuk menyambut perjamuan kudus pada hari ini. Dan sebelum kami ingin meneruskan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami pribadi kepada Engkau. Tuhan, jika kami sudah bersalah kepada Engkau, sudah berdosa kepada Engkau, ya Tuhan, baik secara sedar maupun tidak, dalam perbuatan kami, dalam percakapan kami, dalam pikiran kami, dalam kehendak kami, ya Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup kami, ya Tuhan, dan perbaharui kehidupan kami, ya Tuhan, dan agar kami dapat terus-menerus menjadi anak-Mu yang dapat melakukan kehendak-Mu dan firman Tuhan dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami dalam kekudusan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan mari kita bersedia dengan roti kita di tangan kita. Kita angkat bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti,
mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama. Dan mari kita mengangkat air anggur kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menebus kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami telah menjadi anak-Mu dan kami ingin terus-menerus taat setia kepada Tuhan dan pimpin kehidupan kami ya Tuhan. Lindungi dan bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu, menjauhkan kami dari segala kejahatan, segala pelanggaran dan dosa, agar kami dapat hidup terus kudus bagi Engkau dan juga menjadi saksi-Mu ya Tuhan, memberitakan kabar keselamatan ini kepada orang lain sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan kami berdoa Tuhan, Engkaulah yang melindungi dan menaungi kami, menjauhkan kami dari segala kuasa-kuasa di udara, roh-roh jahat, pemerintah dan penghulu dunia yang gelap, dan juga memberikan kami kekuatan bila kami melalui pencobaan, dan Tuhan memberikan kami kemenangan dan kekuatan. Terima kasih Bapa, dan berkati seluruh kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai, shalom dan salam kasih kepada semua jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi pada hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk bersekutu bersama di dalam ibadah kita pada hari ini, walaupun hanya dijalankan secara online, khususnya pada hari ini saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, karena secara rasminya kita sudah mulai beribadah di bangunan gereja kita yang baru. Namun begitu, pada hari ini saya tidak dapat menyediakan ataupun menyampaikan khotbah ini di hadapan pentas kita ataupun di hadapan mimbar gereja kita, karena pemasangan langsir belum dilakukan di tempat tersebut, belum sempat dilakukan. Maka pencahayaan di tempat tersebut kurang menarik bagi saya. Maka sebab itu saya mencari tempat yang lain, namun masih di bangunan gereja kita, untuk membuat rekaman khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena akhirnya setelah kita berdoa dan berusaha untuk berpindah daripada bangunan gereja kita yang lama, akhirnya pada hari ini kita dapat berpindah di bangunan gereja kita yang baru. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sesuai dengan perpindahan dan renovation gereja kita di bangunan yang baru ini, maka pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan yang bertemakan ucapan syukur untuk perpindahan dan renovation gereja. Jemaat Tuhan yang saya kasihi sekalian, pada zaman penciptaan manusia yang pertama, yaitu Adam, manusia boleh bercakap muka dengan Allah. Namun selepas perlanggaran Adam dan Hawa, maka manusia tidak lagi boleh bercakap muka dengan Allah. Jadi jika mereka ingin mempersembahkan sesuatu kepada Allah, sama ada korban untuk memohon berkat ataupun korban untuk memohon pengampunan, maka mereka perlu membina sebuah mazbah, lalu mereka akan membakar persembahan mereka itu di atas mazbah tersebut. Begitulah yang mereka lakukan
sebagai ibadah mereka kepada Allah. Penyembahan manusia kepada Allah melalui mazbah berterusan sehingga pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa, Tuhan berfirman kepada Nabi Musa agar menyuruh umat Israel untuk membawa persembahan kepada Tuhan untuk membina kemah Tuhan seperti emas, perak, gangsa, kain linen yang halus, dan lain-lain. Hal ini kita boleh lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-9. Tuhan sendiri juga yang menyatakan desain dan ukuran kemah Tuhan tersebut beserta pekakas-pekakas lain yang wajib ada di dalam kemah Tuhan seperti tabut perjanjian, kaki pelita, mazbah, pagar kemah Tuhan, dan lain-lain. Yang ini kita boleh lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat 10 sehingga pasal ke-30 ayat yang ke-38. Selepas kemah Tuhan selesai dibina, maka umat Allah tidak lagi menyembah Allah melalui mazbah yang mereka dirikan sendiri, melainkan mereka akan datang ke kemah Tuhan dan persembahan mereka itu akan diberikan kepada imam yang bertugas di kemah Tuhan pada masa itu untuk dipersembahkan kepada Allah bagi pihak mereka. Setiap kali Tuhan menyuruh Nabi Musa dan umat Israel berpindah ke tempat yang baru semasa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, maka mereka juga akan mengemas kemah Tuhan tersebut dan memasangnya kembali di tempat yang baru di mana Tuhan menyuruh mereka berhenti. Begitulah yang umat Israel lakukan selama itu untuk menyembah Tuhan ataupun memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Sehinggalah Raja Daud memerintah kerajaan Israel dan merancang untuk membina sebuah tempat khas untuk Tuhan tinggal dan mereka datang menyembah Tuhan di sana yang disebut sebagai rumah Tuhan. Tuhan berkenan dengan keinginan Raja Daud untuk membina rumah Tuhan. Namun begitu, Tuhan tidak memperkenankan Raja Daud untuk membina rumah Tuhan tersebut. Oleh itu, Raja Daud hanya dapat menyediakan peralatan, bahan-bahan yang diperlukan untuk pembinaan rumah Tuhan tersebut. Namun pembinaan rumah Tuhan itu dilakukan, dijayakan oleh puteranya, yaitu Salomo. Seterusnya kita akan lihat ayat firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-21. Sekali lagi, di dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-21 di atas tajuk besar petunjuk daripada Raja Daud tentang rumah Tuhan. Namun begitu, saya tidak akan membaca ayat ini daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-21. Namun begitu, saya akan menjelaskan terus maksud ayat di dalam pasal ini. Di dalam ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-7, Raja Daud menitahkan agar semua pemimpin Israel berkumpul di Yerusalem. Selepas itu, Baginda menyatakan keinginan hatinya untuk membina sebuah rumah tempat mereka menyembah Tuhan. Namun begitu, Baginda
menyatakan bahwa Tuhan tidak memperkenankan dia untuk membina rumah Tuhan tersebut. Sebaliknya, putra baginda lah, yaitu Raja Salomo, yang akan membina rumah Tuhan tersebut. Selain itu, Tuhan juga berjanji untuk mengukuhkan kerajaan Raja Salomo sampai selama-lamanya, sekiranya Raja Salomo sungguh-sungguh mentaati segala hukum dan perintah Tuhan. Seterusnya kita lanjutkan kepada ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-10. Di dalam ayat ini pula Raja Daud menitahkan semua rakyat baginda agar sungguh-sungguh mentaati perintah Allah, supaya mereka dan keturunan mereka akan tetap memiliki negeri yang baik yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka. Baginda juga mengingatkan putra baginda yaitu Salomo agar sungguh-sungguh mentaati Tuhan dan melakukan pembinaan rumah Tuhan itu dengan cekal hati. Di dalam ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-19 pula, Raja Daud memberikan pelan pembinaan rumah Tuhan dan menyerahkan rancangan pengelompokan para imam dan orang Lewi, pekerjaan yang mereka harus lakukan, yaitu bertugas di rumah Tuhan dan menjaga semua perkakas ibadat. Rancangan pengelompokan ini merujuk kepada struktur organisasi ataupun skop tugas di rumah Tuhan. Sama seperti gereja-gereja pada masa ini yang mempunyai sistem organisasinya yang tersendiri dan fungsi-fungsi organisasi tersebut, seperti pastor, pengerusi gereja, setiausaha gereja, bendahari, ketua-ketua, pelayan, dan sebagainya. Di dalam ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-21 pula, Raja Daud sekali lagi menyatakan kepada Salomo agar yakin dan berani untuk memulahkan pembinaan rumah Tuhan itu. Karena Tuhan akan menolong dan tidak akan meninggalkan dia. Raja Daud juga memberitahu bahwa pembahagian tugas di kalangan orang yang berkemahiran untuk membina rumah Tuhan juga sudah baginda lakukan. Seterusnya kita akan lanjutkan pembacaan kita pada hari ini di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-9. Mari kita buka Alkitab ini karena saya akan membacakan ayat ini. Sekali lagi di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-9. Di atas tajuk besar, sumbangan untuk pembinaan rumah Tuhan. 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang pertama. Raja Daud bertitah kepada semua orang yang berkumpul di situ. Putera beta Salomo telah dipilih khas oleh Allah. Tetapi dia masih muda dan tidak berpengalaman. Sedangkan pekerjaan ini sangat besar. Lagipun yang akan dibina bukan istana untuk manusia, melainkan rumah untuk Allah. Di dalam ayat ini Raja Daud bertitah kepada semua orang yang berkumpul di situ bahwa Salomo lah yang dipilih khas oleh Tuhan untuk membina rumah Tuhan yang dirancangkan oleh Raja Daud. Namun begitu kata Raja Daud, Salomo masih muda dan tidak berpengalaman. Apalagi yang akan dibina itu bukanlah istana manusia, melainkan rumah bagi Tuhan. Apabila saya merenungkan ayat ini baik-baik, Tuhan membuka pikiran saya bahwa situasi perpindahan gereja kita ini juga sebenarnya sama seperti pembinaan rumah Tuhan, yaitu Tuhan telah memilih seorang pribadi yang sangat muda dan sangat tidak berpengalaman untuk mengendalikan perpindahan
gereja kita ini, yaitu saya sendiri. Bahkan Tuhan bukan saja memilih saya untuk mengetuai kita di dalam perpindahan gereja ini, namun Tuhan juga memilih saya untuk menggantikan Pastor Richard untuk mempengerusikan gereja kita ini. Secara jujur saya katakan, saya sama sekali tidak merasa bangga, tidak merasa lebih istimewa berbanding kamu semua, walaupun saya yang dipilih Tuhan untuk menjadi pengerusi gereja kita yang baru. Melainkan saya sebenarnya merasa sangat kecil, semakin kecil di hadapan kamu semua ataupun di antara kamu semua, karena saya terpaksa ataupun saya perlu memikul tanggung jawab yang sangat besar yang telah ditinggalkan oleh pastor kita, Pastor Richard. Sehingga dalam beberapa bulan selepas saya menjadi pengurusi gereja kita, kalau saya tidak silap baru 4 bulan, saya sudah beberapa kali bertanya dan bercakap dengan Tuhan. Tuhan, mengapa kau pilih saya? Tuhan, macam saya tidak mampu sudah untuk memikul tanggung jawab ini. Tuhan, bolehkah saya resign daripada pelayanan sebagai pengurusi gereja ini? Begitu besarnya tekanan yang saya alami sebenarnya sebagai seorang pengurusi bagi gereja kita ini. Maka saya tidak heran mengapa Raja Daud beberapa kali memberitahu kepada puteranya Salomo agar membuat pembinaan rumah Tuhan itu dengan cekal hati, karena cabaran untuk membina rumah Tuhan ataupun perpindahan gereja bagi kita tidak mudah, dan begitu juga untuk meneruskan legasi yang dimulakan oleh Pastor Richard tidak mudah. Dan secara pribadi saya mengalami situasi tersebut. Secara jujur saya katakan, saya beberapa kali menangis dan merasa sangat down ketika mengetuai gereja kita ini dan secara tidak langsung mengetuai perpindahan gereja kita ini, karena saya tahu apa situasi yang gereja kita sedang hadapi pada masa ini. Ditambah lagi dengan PKP yang sangat membataskan gerak kerja perpindahan gereja kita ini, sedangkan kita sudah menghampiri tarik notis perpindahan gereja kita. Ketika saya merasa putus asa, saya berpikir seperti ini. Jika saya sebagai ketua bagi gereja kita ini menjadi lemah, maka bagaimana pula dengan kamu sebagai jemaat yang berada di bawah pimpinan saya? Maka apabila saya berpikiran seperti itu, maka semangat saya dipulihkan kembali. Selain itu, secara pribadi saya juga merasa dikuatkan, dihiburkan apabila ada jemaat gereja yang menghubungi saya dan berkata seperti ini, "Bah, bila lagi kita mau buat itu dan ini di bangunan gereja kita yang baru?" Ada juga orang lain yang menghubungi saya seperti ini, "Sorry, saya tidak available pada tarik ini, tapi pada tarik yang berikutnya pula saya available untuk membantu di dalam renovation gereja kita." Jemaat Tuhan yang saya sangat kasih sekalian, kekuatan dan semangat seorang pemimpin itu bukanlah ditentukan oleh pujian atau sanjungan yang kita berikan kepada dia, melainkan kerjasama kita, sikap tunduk kita kepada authority dia, sumbangan keuangan
ataupun peralatan yang kita berikan untuk menjayakan sesuatu program ataupun proyek, walaupun kita tidak dapat datang untuk membantu pada masa tersebut. Selain itu, respon kita juga untuk pertanyaan ataupun apa-apa info yang disampaikan oleh pemimpin kita, itu juga boleh menguatkan pemimpin kita. Maka oleh sebab itu, mari kita sentiasa memperhatikan pemimpin kita, karena pasti pemimpin kita sentiasa memperhatikan kita sebagai orang-orang yang berada di bawah pimpinannya. Namun siapakah pula yang akan memperhatikan pemimpin kita? Siapakah pula yang akan menguatkan pemimpin kita? Tiada orang lain, melainkan dia berusaha untuk kuat sendiri. Dan sebenarnya sebagai jemaat menjadi tanggung jawab kita untuk menghibur dia, mendorong dia melalui respon kita dan hal-hal yang saya sebutkan sebentar tadi. Pemimpin yang saya maksudkan bukan hanya terhadap kepada pengurus gereja kita, tapi begitu juga dengan ketua-ketua pelayan kita seperti pengurus G-Square, pengurus wanita, pengurus PAB, dan sebagainya. Mereka juga memerlukan dorongan, sokongan di dalam melakukan pelayanan mereka. Dan kitalah yang menjadi sumber kekuatan dan semangat mereka di dalam melakukan pelayanan mereka itu. Kita lanjutkan pembacaan kita di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang kedua sehingga ayat yang ke-9. Bahan-bahan untuk rumah itu dan perabotnya telah beta sediakan dengan segenap kemampuan beta. Beta telah menyediakan emas, perak, gangsa, besi, kayu, batu-batu berharga dan batu-batu permata, batu-batu beraneka warna untuk hiasan dan batu marmer yang banyak sekali. Selain itu, beta juga telah menyerahkan perak dan emas daripada harta milik beta sendiri, karena cinta beta kepada rumah Allah beta. Beta memberikan lebih 100 tan emas yang terbaik dan hampir 240 tan perak tulen untuk melapisi dinding rumah Tuhan dan untuk benda-benda yang harus dibuat oleh para tukang. Oleh itu, sekarang siapakah lagi yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan senang hati? Kemudian para ketua suku, panglima dan pengurus harta milik raja menyatakan keinginan mereka untuk memberikan sumbangan. Mereka memberikan yang berikut bagi pembinaan rumah Tuhan: lebih 170 tan emas, lebih 340 tan perak, hampir 620 tan gangsa, dan lebih 3.400 tan besi. Orang yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehil untuk dimasukkan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Yehil seorang Lewi daripada Puak Gerson. Rakyat memberikan sumbangan kepada Tuhan dengan ikhlas dan rela hati. Mereka bersukacita karena banyak pemberian telah disumbangkan, dan Raja Daud pun sangat bersukacita. Di dalam ayat ini, Raja Daud memberitahu puteranya Salomo bahwa semua bahan-bahan untuk membina rumah Tuhan sudah disediakan. Raja Daud juga bertanya kepada mereka semua yang berkumpul di situ pada masa itu, sekiranya ada sesiapa lagi yang ingin terlibat untuk menyumbang di dalam pembinaan rumah Tuhan.
Kemudian para ketua puak, ketua suku, panglima, dan pengurus harta milik raja menyatakan keinginan mereka juga untuk memberikan sumbangan di dalam pembinaan rumah Tuhan itu. Mereka memberikan sumbangan secara ikhlas dan rela hati, dan mereka juga merasa sangat bersukacita karena berpeluang untuk turut menyumbang di dalam pembinaan rumah Tuhan itu. Mereka juga sadar bahwa rumah Tuhan yang mereka akan bina itu adalah milik mereka bersama, bukannya milik Raja Daud seorang saja. Sama seperti gereja ini juga yang menjadi milik kita semua, bukan hanya menjadi milik saya ataupun majelis gereja kita, melainkan menjadi milik semua jemaat yang beribadah di gereja ini. Tidak kira yang muda, yang dewasa, yang tua, ataupun bayi yang masih kecil, gereja ini adalah milik kita semua. Begitu juga dengan proses perpindahan gereja kita ini. Semasa Pastor Richard masih menggembalakan dan mempengerusikan gereja kita ini, Pastor sudah memulahkan tabung perpindahan gereja. Maka selepas Pastor pencen daripada pelayanan khususnya di gereja kita dan kembali di Sabah, saya hanya meneruskan usaha perpindahan gereja ini karena keuangan untuk menampung kos perpindahan gereja ini sudah ada, walaupun jumlahnya tidaklah dapat menampung keseluruhan kos perpindahan gereja kita ini. Secara pribadi, saya sangat bersyukur karena ramai jemaat kita yang terlibat di dalam sumbangan untuk tabung perpindahan gereja kita yang kita sudah mulakan sejak tahun yang lepas ataupun 2 tahun yang lepas kalau tidak silap saya. Beberapa masa yang lepas juga di tempat ini juga saya dan beberapa majelis gereja dan jemaat gereja pada masa itu datang di tempat ini, dan saya menyatakan bahwa kita memerlukan kos untuk pemasangan langsir dan kapet di gereja ini. Maka selepas salah seorang jemaat kita melihat situasi di dalam bangunan gereja kita pada masa itu, maka dia tergerak hati untuk menyumbangkan keuangan untuk pemasangan kapet dan langsir di gereja kita. Namun selepas beberapa pelayan gereja harga untuk pemasangan langsir dan kapet baru di gereja kita, mereka mengatakan bahwa kos untuk pemasangan langsir baru dan kapet sangat tinggi dan jumlah sumbangan yang diberikan itu belum mencukupi. Lalu saya memberitahu kepada penyumbang itu bahwa jumlah sumbangan dia belum mencukupi untuk menampung keseluruhan kos pemasangan langsir dan kapet gereja kita. Lalu saya meminta kebenaran kepada dia agar keuangan itu digunakan oleh gereja untuk keperluan yang lain terlebih dahulu, dan dia mengatakan oke, gunalah duit tersebut untuk apapun keperluan di gereja ini. Dan selepas itu juga ada beberapa jemaat kita yang melihat keadaan mikrofon dan wireless gereja kita yang sebenarnya sangat teruk. Lalu mereka tergerak hati untuk membeli wireless mikrofon yang baru dan mereka sumbangkan kepada gereja kita. Dan wireless mikrofon itu kita boleh gunakan tidak lama lagi selepas semua kita sudah susun atur alat musik di gereja ini dan sebagainya. Selain itu, pada satu masa juga saya melihat jumlah di dalam tabung perpindahan gereja kita
bertambah daripada sebelumnya. Lalu saya bertanya kepada bendahari gereja, kenapa jumlah di dalam tabung perpindahan gereja kita ini bertambah? Karena saya berpikir mungkin dia tersilap membuat catatan di dalam tabung perpindahan gereja kita itu. Lalu dia mengatakan bahwa sebenarnya amount di dalam tabung perpindahan gereja itu betul, karena ada seorang lagi jemaat Tuhan yang menyumbang untuk perpindahan gereja kita ini dari segi renovation dan sebagainya. Namun begitu dia tidak mau identiti dia dinyatakan kepada umum. Lalu saya katakan, oh puji Tuhan, oke. Selain itu kita juga bersyukur kepada gereja SIB Petaling Jaya, karena sebenarnya mereka juga menyumbang sekitar 60 ke 70 lebih kerusi yang ada span kepada gereja kita. Walaupun kerusi tersebut adalah kerusi yang terpakai, namun saya melihat kerusi tersebut masih berada di dalam keadaan yang sangat baik untuk kita gunakan. Dan ada juga jemaat kita yang tidak berkesempatan untuk bersama-sama di dalam perpindahan barang-barang gereja ataupun renovation di gereja ini, maka dia hanya memberikan kendaraan dia untuk digunakan. Dia katakan bahwa, minta maaf, saya tidak dapat bersama-sama ini sebab saya perlu menjaga anak-anak di rumah. Tapi kamu boleh datang di rumah untuk menggunakan kereta saya untuk memindahkan barang-barang dari bangunan lama ke bangunan gereja yang baru. Itulah keinginan dan sukacita jemaat kita di dalam menjayakan proses perpindahan dan renovation gereja kita ini. Seperti Raja Daud yang mengajukan pertanyaan kepada rakyatnya yang ingin turut sama terlibat di dalam pembinaan rumah Tuhan, saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang sama kepada semua jemaat, khususnya yang belum sempat untuk terlibat di dalam proses perpindahan dan renovation gereja kita ini. Adakah lagi sesiapa di antara kamu yang ingin menyumbang untuk perpindahan dan renovation gereja kita ini? Untuk pengetahuan jemaat semua, antara keperluan utama kita di bangunan gereja kita yang baru ini selain uang tunai adalah kapet, langsir, dan kos pemasangan aircon. Untuk sementara waktu ini kita hanya memakai langsir dan kapet dari gereja kita yang lama. Itu pun sebenarnya tidak mencukupi untuk menampung semua sudut di ruangan gereja kita yang baru ini. Aircon juga kita belum sempat ataupun kita belum pasang di gereja ini karena kos yang terlalu tinggi, itu sekitar 21.000. Kalau kamu lihat keadaan saya pada masa ini, sebenarnya saya sangat berpeluh karena tiada aircon di gereja ini. Yang ada cuma kipas di gereja ini karena kita mau cut cost, kita utamakan keperluan yang lebih mendesak di gereja ini terlebih dahulu. Aircon yang ada di gereja yang lama kita belum cabut, kita belum cuci dan pasang di gereja ini karena memakan kos sekitar 21.000 seperti yang saya katakan sebentar tadi. Memandangkan kos ini terlalu banyak dan keuangan gereja kita belum mencukupi sepenuhnya, karena kita juga masih perlu memasang dinding
bangunan gereja yang kita pernah pecahkan dahulu, yang dianggarkan juga memakan kos sekitar 22.000, maka pemasangan aircon di gereja ini kita tunda dahulu untuk sementara waktu, dan kita hanya bergantung dengan kipas di gereja ini. Jadi jika ada jemaat yang mau menyumbang keperluan yang saya sebutkan sebentar tadi, bolehlah berhubung dengan saya, setiausaha gereja ataupun bendahari gereja kita. Sekiranya ada jemaat yang boleh membantu mencari quotation pemasangan aircon, kapet, dan langsir yang lebih murah juga, kita sangat alu-alukan. Sumbangan dan bantuan yang kita berikan ini tidak hanya terlihat dari segi keuangan, tapi dari segi tenaga. Info juga adalah sumbangan yang kita boleh berikan untuk perpindahan dan renovation di gereja kita ini. Saya percaya apabila kita sudah memasang kapet, langsir yang baru di gereja ini dan aircon di gereja kita ini, saya percaya kita semua juga akan merasa selesa untuk beribadah bersama di tempat ini nanti. Amin. Haleluya. Mari kita lanjutkan firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Di atas tajuk besar ucapan Raja Salomo kepada rakyat. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-3, firman Tuhan adalah seperti ini. Kemudian Raja Salomo berdoa, "Ya Tuhan, Engkau lebih suka tinggal di dalam kegelapan awan. Sekarang aku telah membina sebuah rumah yang megah bagimu sebagai tempat kediamanmu selama-lamanya." Segenap umat Israel sedang berdiri di sana. Kemudian raja berpaling untuk menghadap mereka dan memohon Allah memberkati mereka. Di dalam ayat ini dikatakan selepas rumah Tuhan selesai dibina, Raja Salomo berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan agar memberkati umat Israel. Begitu juga dengan saya. Sebelum ataupun selepas perpindahan gereja dan renovation gereja ini selesai, saya juga sentiasa berdoa pemberkatan khusus untuk semua jemaat Tuhan di gereja ini, sama ada yang sudah terlibat di dalam sumbangan untuk perpindahan dan renovation gereja kita, ataupun yang belum sempat lagi. Doa pemberkatan saya sentiasa ada bagi kamu semua. Kita lanjutkan lagi pembacaan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sehingga ayat yang ke-11. Raja bertitah, "Terpujilah Tuhan Allah Israel. Dia telah menepati janji yang dibuatnya kepada ayanda beta Raja Daud, ketika dia berfirman kepada Raja Daud, demikian, semenjak aku membawa umatku keluar dari Mesir, aku belum pernah memilih kota manapun di seluruh Israel sebagai tempat pembinaan sebuah rumah, tempat beribadat kepadaku, dan aku tidak pernah memilih sesiapapun untuk memimpin umatku Israel. Tetapi sekarang aku telah memilih Yerusalem sebagai tempat beribadat kepadaku, dan engkau, hai Daud, akan memerintah umatku." Raja Salomo bertitah lagi. Ayanda beta Raja Daud bercadang untuk membina sebuah rumah sebagai tempat beribadat kepada Tuhan Allah Israel. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya,
maksudmu untuk membina sebuah rumah bagiku memang baik, tetapi engkau tidak akan membinanya. Anakmu sendiri akan membina rumahku. Sekarang Tuhan telah menepati janjinya. Beta telah menggantikan ayanda Beta sebagai Raja Israel, dan Beta telah membina sebuah rumah sebagai tempat beribadat kepada Tuhan. Tabut yang mengandungi batu-batu perjanjian yang dibuat antara Tuhan dengan umat Israel. Di dalam ayat ini Raja Salomo menyatakan pujiannya kepada Tuhan karena Tuhan menepati janjinya kepada ayandanya Raja Daud untuk membina rumah Tuhan, tempat mereka beribadat kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjawab doa dan keinginan pemimpin-pemimpin dan jemaat kita yang terdahulu. Saya percaya mereka sudah lama merancang dan berdoa untuk berpindah ke bangunan gereja yang baru. Bahkan Tuhan juga berkenan dengan keinginan mereka untuk berpindah ke bangunan yang baru daripada gereja kita yang lama, bangunan gereja kita yang lama. Namun begitu, bukan mereka yang diperkenankan oleh Tuhan untuk menjayakan perpindahan gereja kita ini, melainkan kita semualah yang masih berjemaat di gereja SBC Alam yang telah diperkenankan oleh Tuhan untuk menjayakan perpindahan gereja kita ini. Pada hari ini Tuhan bukan sahaja mengizinkan, tetapi Tuhan sudah memberkati kita sehingga kita dapat berpindah bangunan gereja ke tempat ini pada hari ini. Namun begitu, kita harus ingat bahwa kejayaan perpindahan bangunan gereja kita ini bukan hanya hasil usaha dan doa kita, tetapi ini juga hasil usaha dan doa pemimpin dan jemaat kita yang terdahulu. Mari kita berikan tepukan tangan yang cukup gemuruh untuk diri kita sendiri, untuk semua jemaat gereja kita yang lama, pemimpin-pemimpin kita yang lama, dan khususnya mantan pastor kita, Pastor Richard, yang sudah memulakan proses perpindahan gereja ini, dan kita yang meneruskannya dan melaksanakan proses perpindahan gereja ini. Mari kita beri tepukan tangan yang gemuruh untuk mereka semua. Haleluya. Sebagai kesimpulan untuk perkongsian firman Tuhan pada hari ini, saya ingin sekali membacakan kembali firman Tuhan yang saya telah kongsikan kepada kita bersama pada 30 Mei yang lepas, yang bertemakan pemberian yang terbaik sebelum kita dapat berpindah sepenuhnya di bangunan gereja yang baru ini. Di dalam Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-19, di atas tajuk besar Tuhan menjanjikan berkat-Nya. Tuhan berfirman, perhatikanlah apa yang telah berlaku sebelum ini. Pada masa rumahku belum diperbaiki, bagaimanakah keadaan kamu pada masa itu? Kamu pergi melihat timbunan gandum dan menyangka akan mendapat 200 kg gandum, tetapi ternyata ada 100 kg saja. Kamu telah pergi mencodok 100 liter wine dari tong wine, tetapi
yang ada hanya 40 liter. Aku sudah mendatangkan angin panas dan menurunkan hujan batu untuk menghancurkan segala hasil ladang kamu. Tetapi kamu masih tidak mau kembali kepada aku. Pada hari ini, hari ke-24 bulan ke-9, batu asas rumahku selesai diletakkan. Perhatikanlah apa yang akan berlaku mulai sekarang. Meskipun tiada lagi gandum yang tinggal, dan pokok anggur, pokok arah, pokok delima, serta pokok zaitun belum berbuah. Tetapi mulai sekarang aku akan memberkati kamu. Selepas kita memutuskan untuk mulai taat kepada Allah di dalam hal pemberian persepuluhan kita, apakah kita merasa kekurangan ataupun sebaliknya kita merasakan ada sukacita di dalam hati kita dan kita sentiasa berkecukupan, bahkan masih mempunyai lebihan sehingga kita masih dapat memberikan sumbangan untuk PSKPP dan pemberian khas untuk perpindahan dan renovation gereja kita yang baru ini. Ataupun sekiranya masih ada jemaat yang merasa ragu-ragu dan takut memberikan uang persepuluhan dengan hati dan jumlah yang benar, apalagi ketika pandemi COVID-19 yang masih melanda kita ini. Saya ingin bertanya kepada kamu semua, apakah selepas kamu tidak memberikan persepuluhan ataupun memberikan persepuluhan namun bukan dengan jumlah yang benar, apakah kamu masih berkecukupan ataupun kamu masih berkelimpahan seperti yang kamu harapkan? Dan apakah ada damai di dalam hati kamu? Karena apabila kamu tidak memberi persepuluhan, kamu merasakan kamu akan berkecukupan. Jadi kamu tidak akan merasakan kekhawatiran di dalam diri kamu ataupun sebaliknya. Mari jemaat Tuhan, kita benar-benar mengimani firman Tuhan ini dan lihatlah tingkat-tingkat surganya yang akan terbuka untuk memberkati kita semua. Sehingga walaupun ada di kalangan kita yang mungkin dipotong gaji, diberhentikan kerja, namun Tuhan akan menyatakan caranya yang tersendiri untuk memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Terakhir sekali, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada gereja kita, sehingga kita sudah berjaya berpindah ke bangunan gereja kita yang baru ini. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi selepas ini, kalau kita sudah dibenarkan untuk datang beribadah di gereja, jangan kamu pergi di bangunan gereja kita yang lama, tapi datanglah di bangunan gereja kita yang baru ini. Tempat parking pasti banyak dan kita tidak perlu berebut-rebut, dan keadaan di gereja kita yang baru ini pasti lebih selesa dan kita boleh beribadah bersama-sama dengan keadaan yang lebih selesa dan penuh sukacita di dalam hati kita, karena tempat yang lebih baik berbanding sebelumnya. Sekian perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah perkongsian firman Tuhan daripada Deacon Ricky. Sebentar lagi kita akan mengadakan ibadah pemberian persembahan, persepuluhan dan janji iman kita kepada Tuhan. Saya ingin ingatkan sekali lagi kepada semua jemaat bahwa kita ada dua cara untuk memberi
persembahan kita. Cara yang pertama adalah melalui online transfer di Nebeng SIB Shah Alam yang akan di screen sebentar lagi. Dan cara yang kedua adalah pembayaran secara tunai. Pembayaran secara tunai ini boleh dilakukan setelah kita sudah bersama-sama beribadah secara fisikal di gereja, dan boleh menyerahkan persembahan Anda pada Deacon Chong dan juga saya sendiri. Mari sama-sama kita berdoa dan saya pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pemberian kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah tangan-tangan mereka yang memberi pada pagi ini ya Tuhan. Berapapun ya Tuhan jumlah yang mereka berikan, kami percaya itu adalah daripada mereka ya Tuhan Yesus, yang sudah mereka siapkan untuk mereka berikan pada hari ini. Tuhan, Engkau juga berkati mereka yang tidak dapat memberi ya Tuhan Yesus pada hari ini, supaya mereka dapat memberi bersama-sama kami pada minggu hadapan ya Bapa. Dan juga kami ingin berdoa buat bendahari yang akan menguruskan keuangan ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa agar dia menjalankan tugasnya dengan penuh hikmat ya Bapa di surga, agar keuangan gereja ini diguna pakai dengan perluaskan pekerjaan Engkau di dunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sekali kami serahkan ya Tuhan ibadah pemberian kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pengumuman tambahan pada minggu ini adalah untuk pengetahuan semua jemaat, ada beberapa bahagian pelayanan yang akan ditukar kepada pelayan yang baru. Yang pertama adalah pelayanan ibadah raya yang sebelum ini dilayani oleh Deacon Wilson dan sekarang sudah digantikan kepada Deacon Welke. Yang kedua, pelayanan bendahari yang sebelum ini dilayani oleh Deacon Catherine dan sekarang sudah digantikan kepada Deaconess Adele. Dan yang terakhir adalah pelayanan orang asli yang sebelum ini dilayani oleh Deaconess Adele dan digantikan oleh Pastor Vian. Saya mewakili majelis gereja, pemimpin, dan jemaat Tuhan. Kami menaikkan setinggi-tinggi penghargaan kepada ketiga-tiga pelayan, Deacon Wilson, Deaconess Catherine, dan juga Deaconess Adele atas tanggung jawab Anda sebelum ini. Dan juga kepada pelayan yang baru, Deacon Wilke, Deaconess Adele, dan juga Pastor Vian. Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik di dalam Majelis Eksekutif SIB Shalom, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekian pengumuman. Sebentar lagi ibadah kita akan berakhir, tapi sebelum itu, mari saya jemput Deacon Ricky untuk membawa kita dalam doa pemberkatan dan pujian pengagungan. Dipersilakan. Mari semua jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Sebelum saya berdoa untuk doa pemberkatan dan penangguhan ibadah kita pada hari ini, mari kita lapaskan terlebih dahulu doa Bapa kami dengan kiraan 1, 2, dan 3. Ya Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang Esa, semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami, semoga Engkau memerintah di bumi, dan seperti di surga kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicobai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Mari semua jemaat Tuhan, angkat tangan bersama-sama, dan saya akan berdoa untuk pemberkatan kita bersama. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau melihat setiap tangan-tangan anak-Mu yang terangkat pada masa ini. Pada masa ini Tuhan, saya mau istiharkan pemberkatan khusus untuk mereka semua Tuhan. Khususnya di dalam kejayaan kami Tuhan untuk berpindah daripada bangunan gereja yang lama ke bangunan gereja yang baru ini. Kami percaya Tuhan, semuanya ini berkat kemurahan-Mu dan berkat sukacita dan juga keinginan jemaat Tuhan di gereja ini untuk sama-sama memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya sangat kasih sekalian, terimalah berkat keberhasilan daripada Tuhan, berkat pemulihan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat pelindungan daripada Tuhan yang akan sentiasa menaungi hidupmu. Jemaat Tuhan yang saya kasih sekalian, ketahuilah bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, bagaimanapun situasi kehidupan kita, Allah sangat mengasihi kita. Bahkan Allah tidak pernah meninggalkan kita, melainkan Dia sentiasa ada untuk melindungi kita, memulihkan hidup kita, menguatkan hidup kita. Oleh itu jangan pernah tinggalkan Tuhan di dalam hidup kita, melainkan mari kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, berbanding iman kita yang sebelum ini kepada Tuhan. Walaupun kita berhadapan dengan pandemik yang sangat mencabar ini, namun ketahuilah dan percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hidup kita. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan, kita sama-sama naikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia, Bapa, Anak, dan Roh
kita sampai di sini saja dan kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita yang lain sama dalam persekutuan doa, kelompok sel ataupun ibadah umum seperti ini pada minggu hadapan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai di sini saja ibadah kita pada pagi ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena jemaat Tuhan tetap setia untuk bersama-sama dengan kami di dalam ibadah online SAB Shalom. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Bye!